Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Mari kita melanjutkan pelajaran selanjutnya. Lebih tepatnya adalah bab 12 Sibikwa. Judulnya ialah Byungwon Yope Yakugi Isaya. Byungwon Yope Yakugi Isaya. Di mana Byungwon rumah sakit, Yope di samping, Yakugi itu apotek, Isoya ada. Jadi Byungwon Yope Yakugi Isoya artinya adalah apoteknya ada di samping rumah sakit. Kemudian seperti biasa kita lanjutkan yang paling bawah sebelah kanan. Maksud mokpyo, tujuan pembelajarannya adalah Wichiwa Kilchakyu, di mana Wichi artinya lokasi, Wa itu artinya dan, Kil itu jalan, dan artinya mencari. Jadi dapat diartikan tujuan pembelajarannya adalah mencari jalan dan lokasinya. Ingat, mencari jalan dan lokasinya. Selanjutnya ada munbob, kata bahasanya yaitu seo dengan ro. Nanti kita akan bahas juga. Kemudian owi kosakatanya tentang idong dongsa, di mana idong artinya perpindahan, dongsa itu artinya kata kerja. Jadi dapat diartikan idong dongsa kata kerja perpindahan. Kemudian wichiwa bangyang, di mana wichi artinya lokasi, wa dan bangyang itu artinya arah. Jadi dapat diartikan wichiwa bangyang lokasi dan arah. Kemudian jongbo munwa, jongbo informasi, munwa budayanya. Informasi budaya pada bab 12 itu adalah ilgori, jalan ya, pinggir jalan. Ilgori itu artinya jalanan. Nah, itu antara lain susunan pada bab 12. Setelah itu mari kita lanjutkan. Yang pertama, ohwiil, kosakata yang pertama. Idong dongsa. Untuk ohwiil, kosakata yang pertama. Idong dongsa, di mana idong artinya perpindahan atau pergerakan, dongsa itu artinya kata kerja. Jadi dapat diartikan kata kerja perpindahan atau kata kerja pergerakan. Kosakata yang pertama ada neryo gada. Neryo gada itu artinya pergi untuk turun. Kalau neryo oda, datang untuk turun. Neryo gada turun, neryo oda turun, sama-sama turun tapi memiliki makna yang berbeda. Maksud dari kata ini biasanya digunakan untuk kalimat suruhan ya. Misalkan yang untuk neryo gada itu fungsinya apa sih? Nah, ketika Anda ingin menyuruh seseorang untuk turun, Andanya ada di posisi atas ya. Anda ada di posisi atas menyuruh seorang untuk turun, maka pakainya neryo gada. Contoh kita tempel pakai tanda bahasa tolong ya. Tolong turun. Nah, Anda ada di atas dengan teman Anda menyuruh teman Anda untuk turun, maka pakainya neryo gada. Neryo gajuseo. Tolong kamu turun. Nah, kalau neryo oda itu berbalikannya. Apabila Anda ingin menyuruh seorang untuk turun, Anda sendiri ada di bawah, maka pakainya neryo oda. Kita tempelkan dengan juseo lagi ya. Tolong turun, maka pakainya neryo oda. Neryo wa juseo. Tolong turun untuk mendatangi saya. Kemudian ola gada artinya pergi naik, ola oda datang naik. Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya ya. Kalau gada itu biasanya pergi menjauhi, kalau oda itu biasanya datang untuk mendekati. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada nagada, pergi untuk keluar. Kalau naoda, datang untuk keluar. Biasanya nih Anda ketika ingin menjemput seseorang, Anda di luar, teman Anda di dalam, maka pakainya itu naoda ya. Nawa juseo. Tolong kamu datang untuk keluar ya, atau kamu keluar. Bukan pakainya nagada. Kalau nagada itu biasanya Anda berada di dalam, kemudian menyuruh seorang untuk pergi, pakainya nagada. Naga juseo. Selanjutnya dero gada, artinya pergi masuk. Dero oda artinya datang masuk. Nah, sama penjelasan sebelumnya ya. Kemudian kosakata yang terakhir dora gada, kembali, dengan dora oda juga artinya kembali.
Nah, sama seperti sebelumnya, kalau Dora Gada biasanya kembalinya itu pergi menjauhi seseorang. Kalau Dora itu datang kembali ya, untuk mendekati seseorang. Sama seperti di atas juga ya. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Mun Bobil, tata bahasa yang pertama. Seo ya. Apa sih seo? Mari kita lihat penjelasan di bawahnya. Dongsa duwe butoso. Myong-myong ina yo congal nantanenta. Dimana dongsarnya kata kerja, duwe di belakang butoso menempel. Menempel di belakang kata kerja. Myong-myong itu artinya menyuruh. Ina atau yocong itu artinya memohon atau meminta. Nah, ternyata menunjukkan. Jadi dapat diartikan seo itu apa? Ditempelkan di belakang kata kerja menunjukkan permohonan atau perintah. Gampang sekali ya, menunjukkan permohonan atau perintah. Untuk di bawahnya ini aturannya ya. Saya bacakan dulu aturan sesungguhnya seo itu bagaimana. Apabila ini tempelkannya pada kata kerja ya. Apabila kata kerja yang berakhiran vokal, tambahkan langsung seo. Apabila kata kerjanya berakhiran konsonan, tambahkannya seo. Nah, untuk kata kerja yang berakhiran real pun dihilangkan. Contoh yang pertama kita lihat. Ilbon, 식당이 어디에 있어요? 식당이 artinya restoran, 어디에 di mana, 있어요 ada. Restorannya ada di mana? Kemudian responnya menjawab gonul bake isaya. Gonul bake, gonul itu artinya gedung, bake itu artinya di luar, isaya ada di luar gedung. Jojegoro nagaseo. Jojegoro ke arah sana, nagaseo pergilah ke arah sana. Ibon, contoh yang kedua, tuan si pali oseo. Tuan si pak tuan, pali cepat, oseo datang. Pak tuan cepatlah datang. Kemudian responnya menjawab ne arah saya. Ya baiklah. Jangkaman kidariseo. Jangkaman artinya sebentar atau sekejap. Kidariseo tunggulah sebentar. Yang terakhir, yogi jari saya. Yogi di sini jari tempat duduk saya adakah? Di sini adakah tempat duduk? Responnya menjawab ne anseo. Ya, duduklah. Nah, mari kita lebih mengenal seo. Ini diletakkan pada kata kerja ya. Kata kerja yang berakhiran vokal tambahkan seo. Kata kerja yang berakhiran konsonan tambahkannya seo. Untuk real sendiri itu dihilangkan. Nah, dalam bahasa Indonesia itu artinya titik-titik lah. Mari kita bikin contoh. Yang pertama ada kata gada, artinya pergi. Yang pertama, Anda wajib menghilangkan da terlebih dahulu, maka akan tersisa ga. Akhirnya adalah vokal, tempelkannya seo, maka akan berbunyi gaseo, artinya pergilah. Ya, artinya pergilah. Contoh yang kedua, saya tuliskan mokta, artinya makan. Pertama, danya dihilangkan terlebih dahulu, maka akan berbunyi mok, akhirnya adalah konsonan. Maka tempelkannya adalah seo, maka akan berbunyi moge seo, artinya makanlah. Dan contoh yang terakhir, selda artinya menyapu. Apabila danya dihilangkan akhirnya real pun dihilangkan, maka akan berbunyi se saja. Setelah itu tempelkannya adalah bentuk vokal ya, akhiran vokal yaitu seo, maka akan berbunyi seseo, maka dapat diartikan sapulah. Nah, kurang lebihnya untuk penjelasan seo seperti itu. Nah, setelah kita sudah memahami tentang seo, mari kita lanjutkan scroll ke atas dulu. Kita lanjut ke tehwail. Percakapan yang pertama ada dua orang antara laki-laki dan perempuan. Di sini percakapannya antara Tuan dengan Yoja. Mari kita putar dan kita artikan. 12과 병원 옆에 약국이 있어요. 대화 1. 이 건물에
은행이 있어요? Di gedung ini apakah ada bank? 네, 있어요. Iya, ada. 은행이 어디에 있어요? Banknya ada di mana? 지하 1층에 있어요. Ada di lantai 1 bawah tanah. 지하로 내려가세요. Turunlah ke lantai bawah tanah. Kurang lebihnya percakapannya seperti itu. Mari kita lanjutkan ke bawah. Nah, di sini ada tip ya. Tip itu penting. Gonmul gedung. Kita perbesar. Gonmul artinya gedung. Yang pertama kita lihat paling atas. Oksang itu atap atau atas ya. Kemudian, nah di sini ada gambar coklat dan di atasnya itu berwarna biru langit. Nah, coklat itu menandakan tanah ya, struktur tanah. Nah, untuk warna birunya itu menandakan langit lah, seperti itu. Kita lihat yang paling bawah dulu, paling bawah ya, jiha iceng. Kalau jiha itu artinya lantai bawah tanah. Ingat lantai bawah tanah, icengnya 2. Lantai bawah tanah 2 atau lantai 2 bawah tanah, yang di atasnya jiha ilceng. Kalau jiha tadi lantai bawah tanah, ilcengnya 1. Lantai 1 bawah tanah. Nah, untuk lantai 1-nya ilceng ya. Kemudian lantai 2-nya iceng, lantai 3-nya samceng. Ingat pakainya bilangan sinok. Il i samsa oyuk jilbal gusip, seperti itu. Kemudian geser ke kanan ada elevator, itu lift ya. Elevator itu lift. Kemudian geser lagi ada gedan, itu tangga darurat. Nah, itu ya. Gedan itu tangga seperti itu ya, tangga darurat bisa diartikan ya. Oke guys, untuk materi kali ini sampai segitu aja dulu. Jangan lupa apabila Anda suka dengan konten saya, tolong di like, kemudian share ya, tentunya share. Dan yang pastinya subscribe ya untuk mendukung channel ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.